Shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Ya, kembali kita bertemu di sekolah minggu online pada hari ini. Baik adik-adik, bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Aduh, kurang semangat. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, adik-adik, Kakak Titi undang kita fokus dan kita fokuskan pikiran hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum itu dengan hati dan sikap berdoa kita akan menaikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri bagi kami Tuhan. Dan saat ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Kak Titi undang bangkit berdiri. Bagaimana biasa kita punya yel-yel? Laskar Kristus, siap. Yes, yes, yes. Oke deh. Aduh masih loyo. Duduk lagi ulang. Laskar Kristus, siap. Yes, yes, yes.
Oke deh. Oke. Kita akan menyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. Oke, adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Benar sekali. Sudah berkeringat-keringat. Nah, adik-adik boleh duduk, silakan duduk adik-adik di rumah. Dan kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Betul. Nah, sebelum itu kita akan menyanyi pujian Yesus Sayang Padaku. Dengan sikap berdoa kita menyanyi pujian ini ya adik-adik. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku.
terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih kami mengucap syukur buat kebaikan yang Kau berikan kami pada hari ini Tuhan. Bapa, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang Kau memberkati adik-adik di rumah, biar mereka mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, pasti adik-adik dan kakak Titi, kakak Itin akan penasaran kira-kira Yesus menampakkan diri di mana ya? Nah, adik-adik boleh menyaksikan video kebenaran firman Tuhan berikut ini. Silakan menyaksikan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya
sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Iya adik-adik sudah mendengarkan, sudah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu Yesus menampakkan diri di mana ya Kak Titi? Pantai Danau Tiberias. Ya betul sekali, hari ini kita mau belajar tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Pantai Danau Tiberias. Ya adik-adik, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, adik-adik apa yang terjadi waktu ketika mereka murid-murid mereka sedang apa? Memancing. Iya, mereka sedang menjala ikan di laut. Tapi adik-adik, apa yang terjadi ketika mereka menjala? Mereka tidak mendapatkan ikan. Satu hari itu mereka tidak mendapatkan. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus ada di darat. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu. Dan kemudian mereka menjala ke sebelah kanan perahu, dan adik-adik apa yang terjadi Kakak Titi? Mereka mendapatkan ikan banyak sekali. Mereka mendapatkan ikan yang banyak sekali. Adik-adik mereka mendapatkan berapa? 153 ekor ikan. Wih, Wah. banyak sekali ya Kakak Titi. Wih, itu banyak Kakak sekali. Titi kalau banyak sekali itu Kakak Titi makan cukup tidak itu? Aduh, itu Kak Titi Aduh, kekenyangan. banyak sekali. Iya, jadi murid-murid mendapatkan 153 ikan yang banyak sekali. Karena Tuhan Yesus. Tapi waktu itu murid tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Kemudian saat mereka sudah mendapatkan ikan yang banyak, tapi adik-adik, atau mungkin Kakak Titi tahu siapa ya murid pertama ya yang melihat Tuhan Yesus? Ya, murid yang dikasihnya yang waktu itu melihat Tuhan Yesus pertama kali yang berkata, wah itu Tuhan. Itu Yohanes. Yohanes yang melihat Tuhan Yesus. Kemudian Petrus cepat-cepat turun dari atas perahu, kemudian turun ke darat, kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan murid-murid yang lain. Kemudian ketika mereka selesai makan bersama dengan Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Kemudian adik-adik tahu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus itu berapa kali? 3 kali. Ya, 3 kali, sebanyak 3 kali kepada Petrus. Nah, dan waktu pertanyaan yang ketiga kali, waktu Tuhan Yesus bertanya, maka sedih sekali hati Petrus. Karena Tuhan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dan Petrus menjawab, engkau tahu Tuhan bahwa aku sungguh mengasihi engkau. Lalu Yesus berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi adik-adik, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita taat kepada Tuhan Yesus seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada Petrus, yaitu gembalakanlah domba-dombaku, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Adik-adik walaupun kecil, adik-adik bisa memberitakan firman Tuhan, yaitu dengan taat kepada Orang mama tua, dan papa di betul. rumah. Kemudian yang kedua, taat kepada guru-guru di sekolah. Yang ketiga, Taat kepada guru-guru sekolah minggu di ya, sekolah minggu. jadi taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua yaitu mengasihi sesama. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita yang pertama taat kepada perintah Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua mengasihi sesama. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita taat dan mengasihi. Baik adik-adik. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman dan tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Adik-adik, persembahan yang di rumah nanti boleh dikasih dititip ke orang tua. Nanti orang tua boleh bawa ke gereja. Terus kalau ketemu guru-guru sekolah minggu atau mami boleh langsung dikasih. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ajar kami menjadi anak-anak yang taat dan
suka untuk mengasihi sesama kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, semakin hari kami menjadi anak yang dengar-dengaran dan taat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, sekarang tiba saatnya kami mau memberi, Engkau memberkati pemberian kami, dan tidak lupa Engkau memberkati setiap pekerjaan orang tua kami, Engkau melimpah-limpahkan berkat bagi orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi, haleluya, amin. Kita angkat pujian, kasihnya baik. seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Oke, adik-adik, Ya. kita sudah mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, dan kita akan mengangkat satu pujian terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, muat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Iya baik adik, yang di rumah yang balik lipat tangan, tutup mata, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk hari ini, dari ibadah dari awal hingga akhir Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati adik-adik yang di rumah, siapapun yang nonton mengikuti ibadah kami pada pagi hari. Tuhan Engkau memberkati dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau memberkati juga guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kami juga berdoa buat adik-adik, Engkau memberikan kekuatan kesehatan sehingga minggu depan dapat berkumpul kembali mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya.
Amin. Oke adik-adik. Nah kakak Titi dengan kakak Itin punya challenge buat adik-adik di rumah. betul Challenge-nya yaitu nanti adik-adik di rumah menghafal ayat hafalan yang terletak dalam Yohanes 21 ayat 15C. Yang berbunyi apa kakak Itin? Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, Kak Titi Iya. ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalannya terletak dalam Yohanes 21 ayat 15C yang berbunyi apa? Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah Balakanlah domba-dombaku. Ya, adik-adik di rumah boleh merekam dan nanti minta tolong sama papa, Iya, betul sekali. mama, kakak untuk direkam. Kemudian nanti videonya boleh dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Ada kakak Titi, kakak Itin, banyak guru sekolah minggu dan mami. Kalau misalnya tidak ada yang punya nomornya kakak-kakak sekolah minggu ya. Dan setelah itu videonya harus dikirim hari Jumat minggu ini ya. Jangan lewat dari hari Jumat, nanti kasihan sama kakak-kakak editor, nanti kasihan ya. Betul sekali Ya. adik-adik harus ingat ayat hafalannya ya untuk minggu ini. Jadi ingat ayat hafalannya, jangan sampai Lupa ya. Dan kakak Titi dan kakak Itin tidak lupa untuk selalu mengingatkan adik-adik di rumah untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, Iya, betul yaitu sekali. 3M. Ya, yaitu apa? Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Oke, terima kasih. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.